rumah orang, kalau ada kuih-kuih apa semua kan, masa itulah dia tunjuk macam dia kebulu sangat. Kadang kita malulah, padahal krepek pisang rumah kita pun ada. Budak-budak kan. Tapi dia kata, anak aku no problem. Dia baru nak ambil kuih, aku pandang saja, dia taruh balik. Satu hari dia pergi semayang, bawa anak. Semayang masjid, waktu zuhur tak ada jemaah. Ada imam sama makmum 3 orang. Jadi dia punya anak kecil baru 4 tahun. Dia nak taruh soft belakang, takut kena colek bakar macam-macam. Dia takut, taruh sebelah semayang. Soft pertama taruh anak. Imam pun rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Iktidal. Masa imam iktidal, imam punya kain plekat termasuk celah punggung, tersepit. Imam ni baru balik umrah. Dia 10 hari duduk Mekah pakai ihram, memang tak pakai seluar dalam. Jadi dah biasa. Dia dah biasa. Jadi bila balik jadi imam, dia malah pakai lagi. Masalah bila iktidal, sepit celah punggung. Jadi budak umur 4 tahun bila tengok kejadian itu, dia pelik. Dia kata, ini jarang tengok. Dia tolong betulkan pula lah. Dia tarik kain. Bila dia tarik, bapak dia marah. Bapak dia pandang anak dia. Anak dia tengok, alah bapak sudah marah. Dia masuk baliklah kain tu. Jadi jangan terlalu garang. Kita akan jumpa pusingan seterusnya. Wallahu alam. Demikian penjelasan dari agak sebelum masuk ke pusingan kedua, saya teringat pesan Ustaz tadi supaya memberi nama yang baik. Ahsin usmu, beri nama anak yang baik. Ada sebuah cerita di Indonesia, ada nama anak namanya Tony. Tony itu pun ternyata ada dalam Al-Quran. Mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi yang nama Tony pun ada dalam Quran, kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tony pun di Quran ada. Jemaah berbahagia, saya teringat juga ketika ada jemaah di masjid mendengar syarahan agama supaya memberikan nama yang baik pada anak-anaknya. Macam Ustaz tadi sampaikanlah, kasih nama baik. Dia punya anak ramai tapi tak ada nama yang Islam pun. Nama anak dia Bambang, Parto, ya kan, Subiakto. Kali dia balik fikir, kata Ustaz kasih nama yang baik, nama Islam. Mulai malam itu ganti nama anak dia. Anak yang pertama Bismillah, anak yang kedua Alhamdulillah, anak yang ketiga Malik Yawmiddin, anak keempat Iyyaka na'budu, anak kelima Iyyaka nasta'in, anak keenam Waladhdallin, anak ketujuh Amin. Sekali panggil datang semua. Kalau ngajak makan sekali panggil, tak payah panggil 77. Al-Fatihah, datang semua. Jemaah yang berbahagia, kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu salah satu permatan, yaitu mertua versus menantu, ya kan? Selalu terjadi kontroversi. Diakui atau tidak, banyak di antara istri itu tidak cocok dengan mak mertua. Barangkali Ustaz Ahmad Darif sudah mulai siap-siap nak jawab, ya, mertua versi menantu. Sehingga maaf saya katakan, ada mertua cakap bukan menantu tapi manantu. Dia bukan cakap menantu lagi, mana antu. Nah, dia kan ada tuh. Bahkan maaf saya katakan, ada seorang suami, istri dia tak cocok dengan mak dia. Suami kan macam makan buah si malakama, dimakan mati mak, ditelan mati bapak, dibiarkan mati awak, ya kan? Serba salah dia. Sampai-sampai suami dia pernah telpon mak dia pun malas. Atau ada telpon masuk, telpon mak dia, suaminya lari dulu, jam. Telpon kejap lagi, telpon kejap lagi. Mak cakap, kenapa? Ada harimau sebelah. Bini dia cakap harimau. Itu.
Ini kan sebuah problem rumah tangga. Nah, oleh karena itu jemaah berbahagia, apa yang kita minta? Apa sikap yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang barangkali tidak ngam lah, katakan tidak cocok dengan mak mertua. Ini perlu sekali ini, karena banyak sekarang ini istri tidak cocok dengan mak mertua. Bagaimana pandangan barangkali kita berkongsi kepada beliau, Ustaz Madid, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa punya anak pun ada masalah, tak punya anak pun ada masalah. Kendati juga selanjutnya beristri ada masalah, bersuami pun ada masalah. Jadi artinya kita hidup di dunia ini memang tidak boleh lepas daripada masalah. Tetapi saya ingin mengajak kita semua, janganlah masalah itu dijadikan masalah, tetapi hendaklah kita bagaimana keluar daripada masalah. Dan yang kedua, kita mesti paham, selagi kita hidup di dunia ini pastinya tidak akan henti daripada masalah, sebab dunia ini bukan syurga. Demikian juga sebaliknya, di dunia ini tidak seterusnya kita bahagia, sebab dunia ini bukan surga. Nah, itulah dia inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ini hakikat hidup, hendaklah kita sadari dan kita pahami. Nah, tadi persoalannya bagaimana seorang suami melakukan sesuatu terhadap istri yang mana istri itu tidak suka kepada ibu mertua, yakni mak kepada suami. Pertama sekali saya ingin mengajak istri memahami bahwa ibu mertua itu adalah ibumu sendiri. Ibu suami itu adalah ibu istri juga. Justru jika si istri ini durhaka kepada ibu mertuanya, itu juga adalah dosa. Sebab ibu mertua adalah bagaikan ibu sendiri. Kendati juga suami, ibu istri itu, mak bapak istri itu, mak bapak suami. Mak bapak istri juga mak bapak suami. Begitu sebaliknya. Jadi ini kita pahamkan baik-baik. Nah, jadi persoalan tadi, suami berada di tengah, di sebelah kanan ibu, sebelah kiri istri. Mana satu yang mau dibela? Nah, ini bab pembelaan ini. Pembelaan. Pertama sekali, mestilah suami itu memahami keadaan tersebut. Tidak ada masalah sebenarnya yang tidak boleh diurai. Yang penting harus kita memahami masalah tersebut dengan baik. Apa puncanya? Apa sebabnya? Dan yang kedua, si suami hendaklah dia mengambil jalan yang terbaik. Tidak ada pro kontra. Ini ibu, ya. Ini istri, ya. Mana yang wajib? Dua-dua wajib. Kita tidak boleh mengambil satu di antara yang dua. Tidak boleh katakan meninggalkan yang wajib, dikenakan yang wajib. Ini sama-sama wajib. Jadi kalau begitu, kita harus menjadi seorang suami yang berperan, yang dapat memahami masalah dan pastikan masalah itu diselesaikan mengikut aturan agama. Mana yang diperintah agama, itulah yang kita jalankan. Sekalipun ini ibu, kalau ternyata ibu ini memang salah dari segi hukum, pastikan salah dan beritahu. Cuman cara memberitahunya tentulah dengan cara yang baik, lagi sopan. Bukan mentang-mentang salah lalu menengking, itu salah. Yang kedua juga, istri mesti juga memahami keadaan suaminya. Kalau aku bersikap demikian terhadap ibu suamiku, tentu suamiku sakit hati.
Walau bagaimanapun buruk busuk itu adalah ibunya. Dan juga walau bagaimana busuk dan buruknya, ini juga adalah ibuku. Nah, bagaimana pula suami istri ini berunding untuk mengatasi masalah ibu mertuaku? Tidak dapat kita nafikan, kadang-kadang memang berlaku seperti apa yang dikatakan oleh Ustaz Windy Wijaya. Rumah tangga juga kadang-kadang boleh retak, boleh pecah karena adanya unsur-unsur ketiga. Termasuklah tadi masalah mertua. Dan yang selanjutnya saya ingatkan kepada mertua. Jadilah kita mertua yang menjadi panutan, yang menjadi ikutan, yang boleh anak menantu respek kepada kita. Jangan kita sebagai ibu mertua berkuasa di dalam rumah anak menantu. Jangan kita rasa, oh ini rumah anakku, ini menantu, peduli apa. Lah, hendaklah juga ibu memahami bahwa anakmu sama menantumu sama-sama anakmu sendiri. Jadi ibu tidak boleh masuk dalam urusan rumah tangga anak menantu terlalu dalam. Umpama ada setengah-setengah ibu mertua ni kadang-kadang rumah tu macam rumah dia. Dia mau begini bentuk rumahnya, begini bentuk kamarnya, begini kamar mandinya. Sedangkan selera dia selera tua. Anak menantu ini muda, tentu seleranya muda. Nah, kita sebagai orang tua sepatutnya mengalah. Demi apa? Demi menjaga kelestarian, menjaga kebahagiaan hidup anak menantu kita. Itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua, ya kalau boleh janganlah hidup banyak serumah. Kata nenek saya dulu, biar banyak rumah, jangan banyak hidup serumah. Masalah. Nah, demikian juga kadang-kadang ini bukan mertua datang ke rumah menantu. Menantu ni pula tak pergi-pergi rumah mertua ni. Ini satu hal juga. Engkau nak kahwin, sepatutnya kamu sangguplah menyediakan rumah tempat tinggal istrimu. Ini tidak kamu kahwin dengan anak Pak Haji, kau tinggal dengan Pak Haji tu. Pak Haji tu penyampah dah. Udah itu kadang-kadang bukan tahu belanja, bukan tahu apa, mentang-mentang duduk rumah mertua free semua. Ini juga masalah. Jadi dalam bab ini saya rasa tidak hanya sekadar ibu mertua kadang-kadang menjadi masalah kepada menantu, tapi menantu juga kadang-kadang boleh menjadi masalah kepada mertua. Betul? Nah, jadi karena itu istri sekali lagi hendaklah dia memahami keadaan suami, sebab manakala berlaku itu dengan ibu suami, tentu suami akan tertekan dan lebih berbahaya sekali. Pahamkan, kalau nanti disebabkan suami ini, disebabkan ibu mertua ini tadi, si suami durhaka kepada maknya, ingat, kalau sempat suami kita durhaka kepada ibunya, termasuklah dia anak yang durhaka. Nanti akibat balasan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sejarah bagaimana Alqamah. Alqamah ini seorang yang saleh, tetapi dia berdepan dengan masalah. Masalah apa? Antara istri dengan ibunya. Dan pada waktu itu si Alqamah ini, khabariyah ini untuk disampaikan kepada kita, untuk kita maklum ya. Pada waktu itu si Alqamah ini mengambil berat hal istri, lalu dia mengabaikan ibunya. Dengan demikian si ibu merasa sakit hati.